Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam acara kecil ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dalam acara kami calon guru penggerak angkatan 11 dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya dan Ganjar. Selanjutnya yaitu tentang kesepakatan kelas. Ya Bu, ini aksi nyata kami dari berlima CGP angkatan 11. Yang beranggotakan Pak Fajar Nugroho, Ibu Cilestari, Nur Alamsyah, Bu Nur Hasanah, dan Bu Minur Hanifah. Nah, nanti di ACC atau enggak nanti tergantung dari Bapak Ibu semua. Ini ada contoh. Monggo kepada Bapak Ibu yang punya unek-unek tentang kesepakatan kelas selama nanti diseminasi kurang lebih 1 jam. Yang pertama itu saling menghargai. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga izin ketika mau menikah. Selesai sampai mana tuh ya Bapak Ibu? Tadi dimulai jam 10.15, berarti ya kurang lebih maksimal setengah 12. 11.15 ya, 11.15. Ada lain? Minimal kan ya. Maksimal. Karena maksimal. Ya. Masalahnya ini minimal 1 jam. Ya, yang tetap di sini. Ya maksimal nanti setengah 12 nih. Maksimal setengah 12. Ya itu. Usahakan. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Bu, melaksanakan diskusi dengan badan ini. Oke, sambut. Itu dia kesempatan kelas, saling menghargai, kemudian menjadi pendengar yang baik, izin ketika meninggalkan forum, mulai dan selesai tepat waktu, melaksanakan diskusi dengan bahagia. Mohon maaf tadi mulainya tidak tepat waktu karena pasti ada satu kuota yang belum terpenuhi. Oke, sebelum dimulai nanti saya akan bertanya tentang kabar Bapak Ibu. Silakan dijawab dengan bahagia luar biasa. Ya. Oke. Apa kabar Bapak Ibu guru hari ini? Bahagia luar biasa. Oke, kata Bu Hana tadi kita harus bahagia ya, di sini harus bahagia. Lapor nggak apa-apa, tetap bahagia. Karena diri sama. Oh, sudah bahagia. Saya udah bahagia. Ya, itu kemudian lanjutkan seperti itu. Di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Yang intinya nanti ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolahan, kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol restitusi, ada segitiga restitusi. Nanti kita akan memberikan contoh dalam pembuatan keyakinan kelas. Kenapa Pak keyakinan kelas, bukan penaturan kelas? Nanti akan ada pembahasannya. Kemudian itu materi yang insya Allah nanti akan kita pelajari. Nanti sebelumnya, karena ini tadi menunggu agak lama, kita bikin sedikit ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita
9. Dengan tangan sudah biasa, mari kita menuliskan dengan kepala kita. Yuk, angka 1, 2, 3, 4, 5, refresh dari tadi untuk senjata 1.4 mobil kami akan memberikan materi tentang diskriminasi tentang disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Tentang disiplin positif ini sudah kita terapkan di sekolah kita, sudah bertahun-tahun, sudah lama sekali SMA kita sudah berdiri, dan kita di sini hanya untuk menebalkan kita bagaimana supaya kita para bapak ibu guru ini bisa membuat peserta didik itu lebih disiplin. Sebagaimana kita ketahui, yaitu disiplin positif merupakan suatu cara penerapan pembiasaan yang baik, mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan di sini banyak sekali, biasanya tentang tanggung jawab, tugas, ya, sopan santun, 5S, ya, dan lain-lain. Selain berikutnya, ini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Jadi siswa-siswa kita atau diri kita sendiri itu dalam berperilaku itu lebih ditentukan oleh diri kita sendiri. Diri kita yang hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan kita sebagai pendidik itu hanya untuk menebalkan. Jadi kamu sebaiknya itu seperti ini. Nah, sopan, kalau bicara yang sopan, kita dengan sampai kita itu membuat anak itu melakukan apa yang kita lakukan tapi dipaksa. Ya. Sebagaimana kita ketahui untuk kesepakatan kita di SMK sini sudah bertahun-tahun, kalau masuk di lingkungan sekolah biasa kendaraan sudah. Mari kita berdiskusi di luar kelas ya. Ini dulu kita ambil waktu kita di ATTH di yang lapangan yang paling ujung di sana. Lanjut Pak. Ya, ini slide ini sebagai gambaran bahwa disiplin positif ini telah kita persiapkan, telah kita lakukan ya, dan akan terus-menerus kita lakukan, yaitu sebagai tujuannya yaitu sebagai pendidik kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi baik. Kita itu berpedoman pada profil pelajar Pancasila yang terdapat 6 elemen. 6 elemen yaitu yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan global, mandiri, kemudian berakhlak mulia, kreatif dan bergotong royong. Ini akan selalu melekat pada diri kita sebagai guru dan juga sebagai pelajar agar perilaku kita itu tertuju kepada profil pelajar yang berpancasila. Selanjutnya Pak. Ya, ini kita akan memasuki motivasi perilaku manusia, di mana perilaku kita itu yang menentukan diri kita sendiri. Ya. Kalau kita kepada peserta didik, ya kita itu hanya bisa mengarahkan, ya, tidak bisa membuat peserta didik tersebut harus itu tidak bisa. Dari ketidakmampuan atau hukuman
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain, dan untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan kita sebagai pendidik itu bisa menggunakan yang nomor 3 ini untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Artinya, setiap siswa atau orang kalau melakukan sesuatu itu diharapkan itu motivasinya itu bukan karena saya sebagai siswa yang baik saya akan datang tepat waktu. Kiranya yang bisa saya sampaikan seperti itu, karena kita berbagi ilmu dengan teman-teman seperti yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti di akhir pertemuan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Asana yang sudah mendiskusikan tentang disiplin positif seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Pak Fajar Nugroho. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya mohon maaf saya izin melanjutkan tentang presentasi yaitu mengenai keyakinan kelas. Sebenarnya gini Bapak Ibu semuanya, di sini yang kami undang adalah kapro, kemudian kesiswaan dan BK. Kami nanti untuk memahamkan siswa itu di titik-titik dari kapro, dari wakil kesiswaan, dari BK-nya adalah nanti yang sebagai ujung dapat melaksanakan lebih kepada disiplin positif. Disiplin positif tadi sudah dijelaskan sama Bu Nur Nasana. Terus kemudian saya akan membahas yang lebih spesifik yaitu tentang keyakinan kelas, yang dimana untuk kesepakatan kelas adalah ranahnya kita pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kesepakatan yang dibahas dalam satu kelas tersebut tidak berlaku dengan kelas yang lainnya. Kemudian dalam keyakinan kelas ini mengandung nilai-nilai kebajikan sehingga memotivasi siswa dalam menjalankan tanggung jawabnya dari dalam diri individu masing-masing. Di mana di sini nilai kebajikan itu ada kedisiplinan, kemudian saling menghargai, saling menghormati, toleransi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada hak untuk bergembira atau bersenang-senang dalam kelas tersebut. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas ini siswa ikut ambil dalam pembuatannya sehingga mereka menjalankan aturan kesepakatan kelas ini dengan paham akan tujuan dari nilai-nilai mulia dari kebajikan. Jadi untuk kesepakatan kelas ini dibuat dari dua sumber, dua arahnya Bapak Ibu. Kalau kesepakatan kelas ini tanpa ada batasan nilai kebajikan, yang penting sak kelas itu yang sepakat lebih banyak. Paribasan 30, 25 itu sepakat untuk menentukan satu aturan. Berarti itu adalah namanya kesepakatan kelas tanpa melihat nilai atau batasan dari nilai kebajikan tersebut. Kemudian dengan keyakinan kelas, aturan yang harus ditaati oleh warga kelas dan dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan serta bertujuan memahamkan siswa akan tanggung jawab dari dalam diri. Nah, kalau yang kesepakatan atau keyakinan kelas ini dibuat dari antara diskusinya Bapak Ibu dengan siswa, yang di sini ada landasannya atau batasannya dengan nilai-nilai kebajikan. Contohnya saja adalah kedisiplinan. Bahwa di sini keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Berarti kalau aturannya sekolah itu jam 7, berarti sebelum jam 7 harus sudah datang di kelas. Sama, ini untuk memahamkan diri dari dalam. Jadi semisal ada salah satu siswa yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas tadi, semisal wali kelas
ada salah satu siswa didiknya yang datang terlambat, tinggal ditanya aja. Kemarin yang diingatkan lagi, kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa yang kita membatasi kita supaya tidak terlambat lagi. Kita hanya merefresh lagi, mengingatkan lagi, bukan untuk membentuk. Itu adalah keyakinan kelas. Betul ya? Lanjut. Ini karakter keyakinan kelas Bapak Ibu. Karakternya yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat kelas. Keyakinan kelas ini tidak licin Bapak Ibu, harus berkaya dan sebagainya. Tapi nanti ada batasan nilai-nilai kebajikan, kedisiplinan apa, menghormati nanti diwakili dengan apa. Kemudian keyakinan kelas itu tentang gembira bersama-sama nanti dibatasi dengan apa itu. Kelas. Keyakinan kelas ini tidak licin Bapak Ibu, harus berkaya dan sebagainya. Tapi nanti ada batasan nilai-nilai kebajikan, kedisiplinan apa, menghormati nanti diwakili dengan apa. Kemudian keyakinan kelas itu tentang gembira bersama-sama nanti dibatasi dengan apa itu. Semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau diskusi tadi antara guru dengan wali kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sederhana, memang sederhana. Mungkin kalau di lapangan Pak itu wis digawe keyakinan kelas, sudah membuat keyakinan kelas, tapi bocahnya tetap ono sing langgar. Nah, nanti ada tahapannya tentang restitusi dan segitiga restitusi. Bagaimana kita menghadapi anak-anak yang seperti itu. Nanti ini Bapak Ibu, yang boleh itu dari saya. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman CDP yang lain. Monggo waktu dan saya kembalikan kepada Ibu Uci. Nanti ada sesi tanya jawab. Materi selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh Guru Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon izin untuk menyampaikan apa itu. Jadi sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui ya. Jadi memang apa yang kami peroleh semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak Fajar terkait keyakinan kelas nih, bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara merumuskannya di kelas. Sebenarnya hari ini kita ada rencana mau mempraktekkan pembuatan keyakinan kelas hanya karena tadi waktunya memang mundurnya agak banyak, jadi kita skip untuk yang sesi itu dan semoga apa yang sudah diterangkan Pak Fajar tadi cukup bisa memberikan gambaran terkait bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Satu dua siswa ada yang melanggar. Tidak mungkin kalau ketika kita buat keyakinan kok terus perfect, oh dia ditaati gitu itu sepertinya tidak mungkin gitu ya, pasti ada satu dua yang melanggar. Nah, benahi dulu ya. Nampaknya yang sering kena kasus gitu ya, apa ya sering banyak siswanya gitu. Yang jelas guru membuat kasus. Guru membuat kasus. Makanya kalau gurunya banyak berkasus atau membuat siswa menjadi kasus, maka dikasuskan aja guru. Ya baik. Jadi ketika siswa itu tidak mengumpulkan laporan, kalau guru yang bijaksana mestinya, kebetulan saya tidak bijaksana. Kebanyakan guru kurang bijaksana. Langsung ngumpulin laporan, pengen biji orang. Kamu nggak pengen biji. Nah, harusnya memang idealnya ini, tetapi semoga guru-guru yang apa itu istilahnya langsung menghakim itu segera mendapatkan hidayah. Kalau saya baca di apa itu restitusi dan bagaimana keyakinan kelas itu harus ditegakkan. Jadi intinya kalau ada anak yang melanggar itu kita klarifikasi dulu. Jangan hubungi ngono. Ning saya juga sering hilang. Jadi langsung teng. Dikonfirmasi dulu ngopo le kok ra ngumpulke laporan. Terus kita cari penyebabnya apa, kesulitanmu di mana.
Terus kalau dia ngomong, mungkin ada yang bisa bantu kamu menyelesaikan masalah. Silakan milih temanmu yang kira-kira bisa membantu. Terus kita tidak usah mendeten. Pokoknya esok ngantek jam itu laporan mulu nenek media. Guru tiket ngono biasanya kayak gitu. Gua ini itu yang mestinya guru yang bijak itu meminta kita menyetujui kapan mau mengumpulkan. Jadi biar dia itu juga diberi kebebasan mengukur dirinya sendiri, kira-kira saya mau menyelesaikannya kapan. Itu guru yang saya tahu. Tapi maaf, saya bukan guru yang bijak. Terima kasih sekali Bu Nani, ini sudah memberikan clue, bukan clue ya, ini sudah menjelaskan sangat-sangat detail terkait bagaimana nanti proses restitusi begitu ya. Jadi sebenarnya apa itu restitusi? Itu kesalahannya tanpa menghakimi, tapi mereka bisa sampai menemukan solusi apa yang seharusnya mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut, gitu. Ya. Nah, namun sebelum kita bertindak, sebelum kita mencari solusi terkait apa yang harus kita lakukan, kita harus pahami dulu bahwa seorang anak, ini barangkali belum bisa dipahami ya, bahwa seorang anak ketika dia melakukan kesalahan itu pasti ada satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contoh bisa, mungkin barangkali ada siswa yang berantem dengan temannya gara-gara makanannya direbut. Katakanlah Doni merebut makanannya Asri. Nah itu kira-kira kenapa kok dia sampai merebut makanannya Asri, sampai terjadi perkelahian yang seperti itu? Nah barangkali karena Doni lapar, karena dia kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi seperti itu, karena dia lapar, barangkali dari rumah tidak dibawakan bekal. Ada lagi mungkin anak yang dibully, kemudian dia membalas. Nah, itu juga alasanmu kenapa kok sampai berantem seperti itu? Ya karena saya dibully, ya saya balas, ini bagian dari bentuk pertahanan hidup saya. Nah, itu contoh seperti itu. Nah, apa saja sebenarnya kebutuhan dasar dari anak itu? Ini barangkali yang harus kita pahami sebelum kita menemukan solusi yang pas untuk anak tersebut. Next Pak Nur. Nah, untuk 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nah, ini ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Contoh yang saya sampaikan tadi, 2 tadi. 1 karena barangkali anak itu lapar ya. Jadi ya lapar itu kan termasuk kebutuhan dasar manusia ya. Jadi untuk bertahan hidupnya, ya karena dia tidak punya bekal, ya bagaimana dia merampas bekal dari temennya. Terus kemudian yang kedua, kebutuhan merasa diterima. Barangkali pernah ada kasus muridnya Bu Vera dari TKR. Itu kalau diajar Bu Vera itu kok selalu caper, selalu bikin masalah. Dan itu hanya terjadi saat diajar Bu Vera. Kenapa? Oh ternyata dia naksir sama Bu Vera. Nah itu salah satu contoh dari kebutuhan merasa diterima oleh guru tersebut. Contoh loh ya kasus seperti ini. Atau barangkali dia selalu membuat onar karena dia di kelas itu ada yang dia taksir kayak gitu. Oh supaya diperhatikan. Nah itu masuk kebutuhan dasar untuk merasa diterima, love and belonging. Terus kebutuhan kebebasan, ya ini misal di TKR Pak Mulyana kalau ngajar itu kan terlalu sakit gitu ya. Ya kamu nggak boleh noleh-noleh, kamu harus duduknya lurus. Anak kan jadi bosen gitu ya, maksudnya kok terlalu dikekang seperti itu, akhirnya anak nggak bisa fokus. Terus dia kan merasa apa sih Pak Mulyana ngajar kok terlalu gini, nggak boleh gitu, nggak boleh. Anak itu merasa tidak bebas. Nah akhirnya dia solusinya adalah mencari masalah, wis piye caranya biar Pak Mul itu marah kayak gitu. Nah itu berarti kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi, makanya anak itu bikin masalah. Kebutuhan akan kesenangan atau fun. Contoh saja pas pelajarannya Bu Hanif barangkali ya di dunia industri, bisa mencontohkan diri saya sendiri gitu ya. Bu Hanif itu kalau ngajar itu aja wes. Iki saya bilangnya butuh iki kamu catat, kamu kerjakan, udah seperti itu, monoton aja, nggak ada variasi yang bagaimana kayak gitu. Beda dengan barangkali Bu Endang kalau bisa mengajar pakai metode yang menyenangkan dan hanya dengan guru itu. Ya, for information aja, kalau Bu Nani itu kan terkenal sebagai guru yang galak gitu ya,
industri galak dan tegas. Ya memang. Jadi kalau ya kita tanya ke murid dunia industri, kalau kamu dengar kata Ibu Tri Nani Wulandari, apa yang ada di benak kalian? Satu, galak. Wes itu wes. Personal branding. Personal brandingnya dapat gitu. Nah ketika Bu Nani bilang, kamu mempunyai saya orang tuntas ya kok, manjur memang. Tapi untuk pas di guru lain, apakah anak itu kan seperti itu? Enggak, ternyata tidak. Itu hanya berlaku saat Bu Nani atau barangkali dengan guru yang sama galaknya gitu ya. Nah, apakah itu sebenarnya efektif Bapak Ibu? Dan seharusnya kita sebagai guru itu harus menjalankan posisi yang seperti apa? Nah, barangkali bisa kita pelajari di slide berikutnya Pak Nur. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi barangkali yang bisa kita terapkan nanti ya. Nah, monggo nanti Bapak Ibu sama-sama merenungi, merefleksi. Contoh tadi awal kayak Bu Nani menyampaikan, kowe ngumpulne saiki apa ora tuntas gitu ya. Nah, jelas, padat, dan dia penuh hukuman gitu ya. Jadi kalau misal kamu tidak mengumpulkan, harus langsung disampaikan ini apa konsekuensinya kayak gitu. Itu adalah guru tipe yang penghukum. Ciri khasnya bagaimana? Ya guru penghukum itu dia tidak mau tahu alasannya. Harusnya kan seperti yang disampaikan Bu Nani tadi, kalau anak sampai 8 kali tidak mengumpulkan laporan, ditanya dulu kenapa? Apa kamu sakit? Apa tangan banyak? Ya ini senyum-senyum berarti memang ini tipe guru penghukum ya. Nah, ulah dari siswa yang panjenengan hukum. Nah, helmnya hilang kayak gitu. Next, untuk tipe yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Ini sebenarnya gurunya halus tapi nyelekit. Ya, ciri khasnya guru pembuat rasa bersalah itu nyelekit gitu ya. Contoh, kamu kok berbuat seperti ini, kamu kok mencuri sampai ketahuan, itu sebenarnya kenapa? Kamu pengen ya sekolah kita tuh terkenal jelek? Nah, itu membuat si pelaku itu membuat apa ya, merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Nah, biasanya ciri khasnya itu yaitu sebenarnya itu nadanya datar, cuma memang mengenal sekali lagi. Sebenarnya efek negatifnya adalah siswa itu menjadi orang yang merasa dirinya itu menjadi orang yang gagal gitu ya. Jadi kita tidak membangun karakter siswa itu, malah kita ngedonke kasarannya seperti itu. Oh iya ternyata saya kok seperti ini gagal. Ya, memang dia bisa sadar, cuma porsinya itu dia tetap menjadi pribadi yang gagal seperti itu. Nah, pokoknya Pak Kabul. Napa, Bu? Piye laporanmu ki ndi? Kowe wis praktek ping piro jane iki? Sudah berapa kali praktikum? Apa wae sases apa nih? Males. Lah, Males, Bu. lah malesmu iki ngopo jane? Kenapa kok males? Rasa ngono simbok. HP-HP-nan kok. Oh, HP wae. HP mungkin jalur diambil kok ya. Snackku. Lah, gimana mau kumpulkan kapan? Wis jan kamu itu loh. Bikin saya tuh kerjaannya double, mengurusi laporanmu aja gitu. Besok, Bu, tenang aja. Besok. Jangan kumpulkan. Ya, janji lo ya. Iya. Besok jam berapa? Setengah 9 lah. Oh, oke. Saya tunggu ya, nanti dikumpulkan di meja saya ya, Mul ya. Ya. Oke, ya. Coba diajak Mul. Dikasih aja Bu. Ngomong. Tinggalnya, Bu. Kantinnya Bu Titi. Nah, ini barangkali lebih dekat gitu ya dengan apa? Dengan siswa lah. Ini siswa barangkali akan lebih bisa menerima bahwa dia harus harus memperbaiki kesalahannya. Dia tidak merasa dijatuhkan mentalnya, dia tidak merasa menjadi orang yang gagal. Hanya saja Bapak Ibu, biasanya kalau kita harus hati-hati ya kita Bapak Ibu ya, kalau mau menerapkan posisi kontrol sebagai teman gitu. Nah, next Fajar ya.
Fajar. Mas Fajar, ini kamu tahu nggak deadline laporannya tanggal berapa? Nanti malam. Jujur nanti malam. Kau sudah melanggar kok kemarin. Ya diulangi ya. Mas Fajar. Ya Bu, itu. Ya Bu. Ini kamu tahu nggak ini deadline laporannya itu kapan sebenarnya? Hari malam 12. Nah, kamu ini sudah mengumpulkan atau belum? Belum. Nah, mau mengumpulkan kapan? Sore. Oh, nanti sore. Nah, ini berarti terlambat nggak? Terlambat. Tahu nggak konsekuensinya apa? Kan. Ini kan Terus apa lagi konsekuensinya? nulis laporan 10 kali. Oke, berarti kamu besok harus mengumpulkan laporannya 10 kali. Oke, satu di mejanya ya, satu di mejanya balik ya. Nah, itu sebenarnya kalau posisi pemantau, dia mengumpulkan laporan. Kamu harus ini. Nah, kalau itu masuknya di posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, bedanya jelas Bapak Ibu ya, antara penghukum dengan pemantau gitu ya. Nah, next yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, manajer ini Bapak Ibu, jadi ada sedikit perbedaan dengan posisi pemantau. Posisi pemantau, kalau manajer ini posisi kita itu sampai membuat anak menemukan solusi atau menemukan cara untuk memperbaiki dirinya sendiri, gitu ya. Contoh, misal seperti kayak laporan tadi, Fajar, kamu sudah mengumpulkan laporan atau belum? Belum Ibu. Nah, kapan mau mengumpulkan laporan? Besok Ibu kamu tahu itu terlambat atau tidak? Tahu Ibu. Nah, kira-kira kalau kamu tahu terlambat, ini kira-kira menyalahi keyakinan kelas tidak? Pas awal pembelajaran kita ada keyakinan kelas tidak? Ada Ibu. Kamu melanggar keyakinan kelas yang nomor berapa? Nomor sekian. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Seperti itu sampai pertanyaan, kira-kira langkah apa yang bisa kamu ambil untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu posisi manajer seperti itu. Jadi tidak pada poin menghukum, tapi menghantarkan anak supaya dia bisa menemukan solusi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, harapannya Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk langkah-langkah penyelesaian masalah nanti bisa bicara di sini Bapak Ibu sambil mengoperasikan presentasi yang akan saya sampaikan, karena ada video yang itu operasionalnya sendiri, jadi tidak bisa dibantu teman bisa, tapi nanti malah tidak begitu cekatan ya. Disampaikan tentang keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar anak, 5 menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi banyak penyelesaian masalah, penyelesaian anak, memperbaiki atau tindakan perbaikan kesalahan yang dilakukan anak itu dengan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya ada 3 tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti akan saya sampaikan atau saya mulai dari sebuah video dulu biar ada gambaran, namun agar lebih jelasnya. Yang namanya menstabilkan identitas itu anak pasti ketika dipanggil ke kantor itu dengan perasaan gundah gulana atau bahkan marah gitu ya Bapak Ibu, wajahnya sedikit tidak mengenakan. Kemudian kita stabilkan. Ada beberapa pernyataan atau statement yang bisa membuat anak itu menjadi stabil. Anak yang stabil. Kemudian validasi tindakan yang salah.
setelah anak stabil, memvalidkan tindakan yang salah tadi. Sebenarnya kesalahannya itu di mana? Membawa anak sadar akan yang dilakukan itu salah. Nah, ketika anak sudah sadar melakukan kesalahan tersebut, pasti nanti anak ada efek yang lain, ada tindakan. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eko lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih kegagalan. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan Hafal sudah hafal tapi di depan kamera lupa. Pakai contoh saya berani pendek. Nanti ya, tentunya Bapak Budha ditarik ke sini. Mau beritahu kenapa Bapak Budha dengan ditepan? Apakah tidak ada hal lain yang bisa? Selanjutnya, monggo kalau memang ada tanggapan, semoga kami bisa memberikan respon yang memuaskan bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu, apakah ada tanggapan, masukan atau pertanyaan? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apresiasi luar biasa untuk teman-teman CGB Angkatan 11. Menjadi calon guru penggerak itu adalah suatu rezeki yang tidak ternilai harganya, karena mengalahkan dari sekian banyak dengan yang diberikan kesempatan. Semoga kesempatan ini menjadi kesempatan emas dan tidak disia-siakan, sesuai dengan jargon awalnya CGB adalah tergerak hatinya, bergerak kemudian dengan bisa menggerakkan. Semakin banyak guru penggerak di sekolah itu mestinya akan semakin terjadi pembenahan yang baik untuk kemajuan sekolah. Baik itu kalau dilihat dari tingkat ketaatan siswa terhadap tata tertib itu mengalami penurunan. Dan ini bisa dilihat juga Bapak Ibu di rapor sekolah itu ada warning terkait dengan karakter siswa. Yang sepele aja Bapak Ibu, sampah di atas tutupnya, itu sepele sekali Bapak Ibu. Jadi mari kita istilahnya pendidikan bisa memulai menyadarkan di kelas yang diajar bagaimana mencintai sekolah ini. Katanya kita tidak bisa memaksa, karena anak jangan sampai melakukan sesuatu hanya karena takut di rumah, hanya ingin mendapat penghargaan, itu buruk sekali. Tetapi efeknya tidak terlihat Bapak Ibu. Tetapi itu tadi, kenapa Bu Nani tetap galak? Karena begitu anak manja dan akhirnya dikasih peluang dan anak akhirnya tidak mau. Saya lebih baik satu paksa,
2 biasa, 3 bisa, 4 barulah jadi budaya. Dia gitu, paksa. Jadi saya kadang prihatin sekali dengan karakter anak yang sekarang. Jadi mulai dari 5S saja, senyum, salam, sapa, sopan santun. Maka kalau penjenengan yang jadi guru penggerak, seringlah diskusi mungkin dengan para manajemen sekolah. Ada waka, ada kaprok. Buat dulu golden rule. Aturan sekolah itu seperti apa? Meskipun dari golden rule itu kemudian diturunkan menjadi kesepakatan kelas, menjadi keyakinan kelas. Siswa tahu, orang tua siswa tahu, mari bersama-sama dulu. Itu ditaati. Itu dari saya. Ya semua kita yang di sini pengennya kita punya anak-anak yang mengikuti aturan, yang cinta dengan sekolah tanpa diminta. Ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, anak lain ada yang ngambil. Saya pernah Bapak Ibu. Jadi ada sampah yang tidak seorang CGP. Lah, di nilai dan peran ini banyak sekali ada nilai pemimpin. Khususnya terkait peran sebagai pemimpin pembelajar, sebagai coach, sebagai kolaborasi. Ya, itu harusnya kita bisa memasuki itu. Jadi, ya harapan kami di sini selain diseminasi juga memberikan motivasi kepada teman-teman yang belum mengikuti CGP, bahwa CGP itu sebenarnya tidak terlalu berat, jangan kayak gitu. Kita ambil positifnya, yaitu nilai-nilai atau ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sana, gitu. Yang ketiga kemarin modul 1.3 kita bicara tentang visi impian kita. Kita punya mimpi seorang CGP terkait siswanya. Dengan harapan besar kita sebagai warga sekolah, dari mereka, dari pikiran mereka, dari tim mereka akan muncul sebuah inovasi pemikiran yang luar biasa bisa mewarnai sekolah ini. Dan tadi Bu Nani bilang rapor kita pertama konten. Jadi ilmu dari guru penggerak itu 75% sudah sampai ke warga sekolah. Ini sih yang kedua berarti. Dari katanya Pak Alfandi. Ya Pak Alfandi, Pak Alfandi, Pak Muladi. Sebelumnya Pak Eko, ada Bu Emi dengan aktivitas pendidikan yang luar biasa. Ada Pak Eko, kemudian ada Bu Siti dan lain-lain. Artinya harusnya kita semua udah dipilih. Kalau saya ya, seandainya saya diberi kesempatan, dulu saya tutup. Apa itu pendidikan, apa itu pendidikan, saya tutup, saya nggak akan baca. Karena satu ilmu yang saya dapatkan dari teori itu, saya terapkan tidak ada satu pun yang bisa ke anak tanpa ada kebersamaan. Ini ada kapro, ada wakanya 1, 2, kapronya semua. Saya siap keluarkan dana kesiswaan saya sudah sering sama dengan Pak Fajar. Minus saya gerakkan kegiatan ini tanpa di backup kegiatan tanpa di backup RAKS yang real, barang yang longgar sebenarnya. Cuma saya sampai hari ini di SMK ini tidak ada saya temukan satu momen ketemu Bapak Ibu guru, karyawan, pimpinan satu bangku diskusi, ayo supaya duit kita pakai. Tidak pernah. Rapat dan sekedar 2 jam, 3 jam, ayo besok pinjel. Saya pernah di sekolah tertentu itu rapat itu sampai pinter gitu. Kita nggak ada anggaran dong, iya, nggak ada anggaran, memang karena nggak dibuat. Saya salah satu warga di sini untuk respect. Karena saya menyalahkan ini enggak, ini juga sudah capek urusan di sini. Kalau kita tanya saya semuanya capek, tapi kalau bareng-bareng pagi aja lah. Anak tadi pagi ada yang naik motor mic, diputar mic. Saya share hidup. Tidak akan ada artinya kalau tidak ada kebersamaan dari Bapak Ibu. Anak kelas 10 LSM untuk sekolah mengadakan seragam. Saya coba seragam dengan cara wajib pakai putih hitam. Ada Bapak Ibu yang menyarankan pakai baju yang terbaru. Nggak ada seragam SMP, ada yang jangan pakai kaos SMP. Dan kita cuma 1, 2 capek, nanti hasilnya baik.
atau dia membiarkan cukup dengan ngeluh dan rasa anak.